Pada 6 Juni 2024, roket raksasa milik miliarder Elon Musk berhasil meluncur ke angkasa dalam uji terbang keempatnya. Sementara itu, wahana antariksa Chang'e 6 yang merupakan bagian dari misi luar angkasa Tiongkok sukses mendarat di sisi jauh bulan pada Minggu 2 Juni 2024. Persaingan pendaratan di bulan antara Amerika dan Tiongkok terlihat sedang berlangsung dengan sengit. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita di balik perlombaan ini. Pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 7.50 CT atau sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia, Starship meluncur dari fasilitas Starbase di Boca Chica, Texas. Dengan tinggi hampir 122 meter, Starship, roket terbesar dan terkuat yang pernah dibuat, meluncur dari landasan peluncuran Starbase. Roket terbang dengan stabil, namun para eksekutif perusahaan dan tim teknis tetap saja merasa tegang karena peluncuran roket bukanlah tujuannya. Elon Musk tengah mengembangkan kendaraan yang dapat mengubah perjalanan luar angkasa selamanya, yang akan menjadi sistem transportasi yang sepenuhnya bisa digunakan kembali. Ethos perusahaan penerbangan luar angkasa swasta SpaceX milik Elon Musk adalah membangun kehidupan di planet lain. Musk sering berbicara tentang mimpinya membangun kota di Mars. Dia percaya bahwa permukiman di planet lain membutuhkan banyak orang untuk dapat berdiri sendiri. Demi mewujudkan mimpi ini, dibutuhkan kendaraan yang sesuai. Starship adalah kombinasi roket dan pesawat ruang angkasa yang dapat mengangkut lebih dari 100 orang sekaligus ke planet merah. Sistem ini dirancang untuk dapat digunakan kembali sepenuhnya, yang berarti bagian-bagian utamanya tidak dibuang di laut atau dibiarkan terbakar, namun dikembalikan dari luar angkasa. Mereka kemudian dapat dipugar dan diterbangkan lagi sehingga lebih hemat biaya. Sistem peluncuran Starship mencakup pesawat ruang angkasa bagian atas dan pendorong roket yang dikenal sebagai Super Heavy. Dari 33 mesin roket, 32 diantaranya menyala saat peluncuran. Wahana ini berhasil mencatat sejumlah rekor penting dalam penerbangan uji coba kali ini, termasuk bertahannya kapsul Starship saat masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuhnya kapsul serta pendorongnya. Setelah memisahkan diri dari pesawat ruang angkasa, pendorong Super Heavy untuk pertama kalinya berhasil melakukan pendaratan dengan baik dan mengalami percikan lembut di Teluk Meksiko sekitar 8 menit setelah peluncuran. Sementara itu, kapsul Starship berhasil mencapai orbit. Sekitar 50 menit setelah peluncuran, wahana antariksa ini memulai perjalanan masuk kembali ke atmosfer bumi. Meskipun kehilangan banyak panel dan sayap yang rusak, Starship berhasil melakukan pendaratan yang mulus di lautan, kata CEO SpaceX Elon Musk dalam cuitannya. Ini merupakan penerbangan uji coba keempat Starship dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Setiap uji coba memiliki tujuan yang berbeda berdasarkan pengalaman dan pencapaian pada penerbangan sebelumnya. Sebelum keberhasilan ini, Starship selalu gagal melakukan perjalanan penuh akibat berbagai sebab teknis hingga meledak, yakni pada 20 April 2023, 18 November 2023, 14 Maret 2024. Pada uji coba penerbangan pertama dan kedua, Starship bertujuan untuk bisa mencapai kecepatan orbital rotasi bumi pada 2023. Namun keduanya berakhir dengan ledakan, dengan pesawat ruang angkasa dan boosternya terbakar, bahkan sebelum mencapai lokasi pendaratan. Pada uji terbang ketiga yang memakan waktu hampir 1 jam pada Maret, pesawat setidaknya berhasil mencapai kecepatan mendekati yang dibutuhkan untuk menempatkan kendaraan di orbit sebelum akhirnya hilang kontak.
Namun meski hancur, upaya SpaceX tetap mendapat pujian lantaran terdapat kemajuan. Starship mungkin juga memainkan peran dalam program Artemis NASA yang bertujuan untuk membangun kehadiran manusia jangka panjang di bulan. Pada tahun 2020, SpaceX mendapat hibah 135 juta US dollar dari NASA untuk memajukan desain Starship sehingga dapat digunakan sebagai pesawat pendarat berawak di bulan. Versi yang disesuaikan untuk penerbangan Artemis tidak akan memiliki pelindung panas atau penutup yang diperlukan untuk perjalanan kembali ke bumi. Sebaliknya, Starship Human Landing System akan tetap berada di luar angkasa setelah peluncuran awalnya dari bumi yang akan digunakan untuk beberapa perjalanan bolak-balik antara orbit bulan dan permukaan bulan. Versi Starship yang tidak berawak atau kargo memiliki ruang muatan yang terbuka seperti mulut buaya sehingga dapat digunakan untuk meluncurkan satelit. SpaceX mengatakan kapasitas muatan yang besar membuka kemungkinan untuk jenis baru misi penelitian dengan robot, termasuk teleskop yang lebih besar dari Observatorium James Webb, penerus teleskop Hubble. Sistem ini bahkan dapat digunakan untuk perjalanan berkecepatan tinggi antara berbagai tujuan di bumi. Musk mengatakan bahwa Starship pada akhirnya dapat membawa orang ke tujuan di tata surya yang lebih besar, termasuk planet gas raksasa seperti Jupiter. Tapi ini tetap menjadi tujuan jangka panjang. Pada 2021, NASA memilih pesawat ruang angkasa Starship untuk berperan dalam program Artemis yang mengembalikan manusia ke bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 5 dekade. Starship akan menyelesaikan tahap terakhir misi berawak ke bulan, membawa astronot dari pesawat ruang angkasa di orbit bulan dan mengangkut mereka ke permukaan. Ketika melakukan perjalanan ke bulan dalam misi Artemis, Starship akan dibekali kendaraan pendukung terpisah yang mengangkut bahan bakar ke pesawat ruang angkasa. Untuk mencapai bulan, setidaknya SpaceX harus melakukan lebih dari selusin pengisian bahan bakar. Untuk memastikan proyek Artemis dapat tercapai sesuai jadwal, SpaceX bukan satu-satunya pilihan NASA. Pesawat berawak kedua itu adalah Boeing CST-100 Starliner. Sehari menjelang kesuksesan uji coba keempat SpaceX Starship, dua astronot NASA, Barry Boch Wilmore dan Sunita Suni Williams, berhasil mendaratkan pesawat ruang angkasa Boeing Starliner dengan roket Atlas V ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS sekitar 26 jam setelah peluncurannya dari Stasiun Angkatan Antariksa Cape Canaveral pada 6 Juni 2024. Kedua astronot yang membawa Starliner secara mandiri itu melakukan serangkaian manuver untuk merapatkan pesawat ruang angkasa ke laboratorium ISS. Dalam perjalanan menuju ISS, para kru menyelesaikan serangkaian uji termasuk menerbangkan Starliner secara manual untuk pertama kalinya ke luar angkasa. Wilmore dan Williams bergabung dengan 7 astronot lainnya yang telah lebih dulu tinggal di ISS. Keduanya akan membantu berbagai pengujian ilmiah selama berada di luar angkasa. Uji coba ini merupakan puncak dari keterlambatan yang disebabkan oleh masalah teknis dan kegagalan sebelumnya, termasuk uji coba yang gagal pada tahun 2019 dan kekhawatiran tentang kebocoran helium yang dipantau NASA sepanjang misi. Setelah mencapai orbit, tim mengidentifikasi 2 kebocoran helium tambahan menurut seorang juru bicara NASA melalui email. Meskipun demikian, pesawat berada dalam kondisi stabil saat pejabat mengevaluasi data dan memantau kebocoran tersebut. Seorang juru bicara Boeing mengatakan perusahaan terus memantau situasi tersebut, namun tampaknya tidak menjadi masalah untuk proses merapat. NASA menggunakan penerbangan ini untuk membuktikan bahwa Starliner dapat membawa manusia dengan aman ke dan dari Stasiun Luar Angkasa Internasional
di bawah program kru komersial Badan Antariksa AS. Karena program eksplorasi bulan Tiongkok juga berjalan lancar, apalagi Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama menargetkan tempat yang sama untuk mendirikan basis permanen di bulan, tepatnya di kawasan Antartika di sisi jauh bulan. Pada 3 Mei 2024, Tiongkok meluncurkan wahana Chang'e 6 untuk mengumpulkan sampel dari sisi jauh bulan yang disebut-sebut sebagai yang pertama di dunia. Sebuah roket tanpa awak yang membawa wahana Chang'e 6 meluncur di pusat peluncuran antariksa Wenchang pada Jumat 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.27 waktu setempat. Tiongkok menggunakan pengangkut wahana roket Long March 5YB. Target yang ingin dijelajahinya adalah mendarat di cekungan kutub selatan Aitken, yaitu cekungan kawah tabrakan di sisi jauh bulan. Tiongkok meluncurkan wahana penjelajah untuk mengeksplorasi bagian-bagian bulan yang belum banyak diketahui oleh manusia. Misi ini dapat mengekstraksi beberapa batuan tertua di bulan dari kawah besar di kutub selatannya. Namun pendaratan tersebut penuh dengan risiko karena sangat sulit untuk berkomunikasi dengan pesawat ruang angkasa begitu mereka mencapai sisi jauh bulan. Sejak diluncurkan dari pusat peluncuran luar angkasa Wenchang pada 3 Mei, pesawat ruang angkasa Chang'e 6 telah mengorbit bulan dan menunggu untuk mendarat. Pada 2 Juni lalu, komponen pendarat dari misi tersebut akan terpisah dari pengorbit dan berusaha mendarat di sisi bulan yang menghadap jauh dari bumi secara permanen. Jika berhasil, dibutuhkan waktu hingga 3 hari untuk mengumpulkan material dari permukaan. Semua orang sangat gembira karena kita bisa melihat bebatuan yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Jelas pakar geologi bulan Universitas Manchester, John Bernard Fisher. Dia telah menganalisis batuan bulan lainnya yang dibawa kembali oleh misi Apollo milik Amerika Serikat AS dan misi Tiongkok sebelumnya. Namun dia mengatakan kesempatan untuk menganalisis batuan dari area berbeda di bulan dapat menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana planet terbentuk. Amerika Serikat menyelesaikan pengambilan sampel di bulan oleh astronot yang mendarat di sana pada tahun 1970-an, namun mereka tidak pergi ke sisi jauh bulan. Seperti disebutkan sebelumnya, Tiongkok dan Amerika Serikat secara intensif mempersiapkan pendaratan di bulan dan membangun pangkalan permanen. Berikut mari kita bandingkan jadwal pendaratan di bulan kedua negara dan kemajuan proyek masing-masing untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara kedua negara dalam hal mengeksplorasi ruang angkasa. Jadwal program pendaratan di bulan Tiongkok kira-kira seperti ini. Dimulai dari eksplorasi bulan Chang'e 1 pada 2007 dan Chang'e 2 pada tahun 2010. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencapai misi wahana mengelilingi bulan. Langkah kedua adalah Chang'e 3 yang diluncurkan pada tahun 2013 dan menempatkan penjelajah bulan Yutu 1 di permukaan bulan. Kemudian pada tahun 2019, Chang'e 4 berhasil menempatkan rover Yutu 2 di belakang bulan. Disusul dengan Chang'e 5 membawa kembali sampel tanah dari permukaan bulan pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2024, Chang'e 6 mengambil sampel dari belakang bulan dan mengirimkannya kembali ke bumi. Dengan demikian Tiongkok telah mengumpulkan sampel dari kedua sisi bulan. Kemudian setelah tahun 2024, tahapan eksplorasi bulan Tiongkok termasuk meluncurkan Chang'e 7 untuk mensurvei kutub selatan bulan secara komprehensif dan mengirimkan Chang'e 8 untuk menguji berbagai teknologi yang diperlukan. Dan rencana terakhirnya adalah mewujudkan pendaratan berawak di bulan pada tahun 2030 mendatang. Sekarang kita lihat jadwal pendaratan bulan AS yang secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap. Fase pertama,
Artemis 1 telah diluncurkan ke luar angkasa untuk mengitari bulan, mempersiapkan jalan bagi manusia untuk kembali ke permukaan bulan dan seterusnya. Dalam uji coba tersebut, roket ini dipasang di fasilitas pengujian di Pusat Antariksa Stennis NASA di Mississippi. Rocket Space Launch System (SLS) setinggi 212 kaki atau lebih dari 65 meter. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati kinerja dan memastikan apakah pesawat ruang angkasa Orion di lingkungan luar angkasa bisa kembali dengan aman ke bumi dan daur ulang. Tahap kedua, misi Artemis 2 dijadwalkan pada tahun 2025 adalah untuk mewujudkan perjalanan berawak mengelilingi bulan dan kembali ke bumi dengan selamat. Tujuannya adalah menguji sistem pendukung kehidupan pesawat ruang angkasa tersebut dan mengamati dampaknya terhadap misi berawak, apakah aman dan dapat diandalkan. Tahap ketiga, NASA berencana meluncurkan misi Artemis 3 pada 2025 atau 2026, mendaratkan perempuan pertama dan orang kulit berwarna pertama di kutub selatan bulan. Sejak saat ini, rencana NASA adalah mendarat di bulan beberapa kali dalam 10 tahun dan membangun pangkalan bulan yang stabil dan berkelanjutan di kutub selatan bulan. Tujuan dari pangkalan itu adalah untuk mendukung hunian jangka panjang manusia di kutub selatan bulan, juga penelitian ilmiah dan pengujian teknologi baru dan sebagainya. Program pendaratan di bulan, AS memiliki 3 komponen utama, yaitu sistem peluncuran luar angkasa pesawat ruang angkasa Orion dan sistem pendaratan berawak. Perusahaan SpaceX Elon Musk saat ini bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pendaratan manusia HLS. Tujuan AS, Rusia dan Tiongkok adalah untuk mendirikan pangkalan di bulan yang bisa menjadi tempat tinggal para astronot. Tiongkok mengumumkan rencananya dengan Rusia untuk mendirikan pangkalan bersama di bulan pada 2035, tetapi belum ada urutan kronologi peristiwa atau lini masa yang dibuat untuk proyek tersebut. Perbedaan mendasar antara program luar angkasa Tiongkok dan Amerika Serikat terletak pada program pendaratan di bulan oleh AS itu sepenuhnya berfokus pada penerbangan berawak dan pengujian kelangsungan hidup manusia di lingkungan luar angkasa. Pendaratan di bulan sebenarnya merupakan perjalanan yang lebih panjang, sebuah langkah awal dalam perjalanan luar angkasa, dan setelah kembali ke bulan, masih perlu membangun pangkalan jangka panjang dan menempatkan manusia di sana. Sementara pengambilan sampel tanah eksplorasi bulan, pekerjaan yang lebih mendasar ini telah diselesaikan sejak lama. Namun Tiongkok harus memulai dari langkah ini. Apalagi tujuan dari rencana Tiongkok adalah mengirim manusia ke bulan, sementara saat ini tidak ada pengaturan jangka panjang, hanya pendaratan berawak di bulan. Ditilik dari sisi tujuan bersama kedua belah pihak, ketika kita membandingkan rencana Tiongkok dan Amerika Serikat, kita dapat melihat adanya celah yang besar antara Chang'e 8 dan pendaratan berawak di bulan Tiongkok tahun 2030. Yaitu tidak ada rincian yang diberikan, tapi bisa jadi mungkin juga karena kerahasiaan, tidak ingin mengungkapkan terlalu detail saat ini. Sementara program AS mulai dari uji coba tak berawak hingga berawak untuk melakukan perjalanan mengelilingi bulan, kemudian membangun pangkalan dan stasiun peralihan ruang angkasa, di mana setiap langkahnya dipertimbangkan dengan cermat, seperti disebutkan sebelumnya. Sejak kegagalan misi Apollo 13, tuntutan NASA untuk misi luar angkasa berawak dan tingkat keamanannya ditingkatkan dengan moto hanya boleh sukses tidak boleh gagal. Jadi NASA mempertimbangkan semuanya dengan lebih cermat dan hati-hati. Sebaliknya, rencana pendaratan bulan Tiongkok mirip dengan gaya tahun 1960-an. Jadi sulit untuk membandingkan detailnya dengan proyek luar angkasa Amerika untuk abad ke-21. Apalagi jika membandingkan wahana berawak, roket berawak, dan pesawat ruang angkasa keduanya, juga bisa langsung melihat perbedaannya.
Amerika Serikat menggunakan Starship yang dikembangkan SpaceX Elon Musk. Kapasitas muat wahana luar angkasa ini juga bisa mencapai 100 hingga 200 ton. Dalam program Apollo, AS menggunakan roket Saturn V dengan kapasitas muatannya mencapai 140 ton. Jadi kapasitas muatan sebelumnya adalah 140 ton. Kapasitas ini merupakan titik awal yang masuk akal dalam program pendaratan berawak bulan di abad ke-21. Roket Long March 9 dan 10 yang dikembangkan Tiongkok tampaknya disiapkan untuk pendaratan di bulan. Daya angkut Long March 9 mencapai 150 ton. Direncanakan untuk pengujian pada tahun 2033. Namun untuk roket Long March 10, kapasitas angkutnya hanya 70 ton dan direncanakan untuk pengujian pada tahun 2027. Dari kedua roket ini mungkin Long March 9 adalah roket yang lebih ideal untuk pendaratan berawak di bulan. Namun pengujiannya baru akan dimulai pada tahun 2033. Dilihat dari alat transportasi saja, rencana pendaratan berawak di bulan pada tahun 2030 besar kemungkinan akan tertunda. Sejauh ini, Starship SpaceX milik Elon Musk belum ada uji penerbangan berawak, tapi SpaceX telah menyelesaikan 12 misi berawak. Jadi dalam hal ini, tim Elon Musk lebih berpengalaman. Jika semua penerbangan berawak Starship berhasil diuji coba dan sukses pada paruh kedua tahun 2024, maka rencana tahap kedua Artemis NASA dapat selesai tepat waktu. Maka rencana pendaratan berawak di bulan pada tahun 2026 mendatang kemungkinan tidak akan tertunda. Terakhir yang perlu ditekankan di sini adalah wahana Chang'e 6 Tiongkok. Berat totalnya hanya lebih dari 8 ton. Pesawat luar angkasa berawak Shenzhou 17 bobotnya juga hanya sekitar 8 ton. Sementara itu, Starship kendaraan peluncuran generasi terbaru dari SpaceX diklaim sanggup membawa objek seberat kurang lebih 100 ton ke orbit terendah bumi. Berat total kargo dan penumpang bisa mencapai 80 ton. Berat totalnya adalah 200 ton atau 25 kali lipat dari Chang'e 6. Bahkan Apollo 17 pada tahun 1972 berat totalnya pun mencapai 46,7 ton atau 6 kali lipat dari Chang'e 6. Semakin berat pesawat, itu berarti semakin banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Teknologi menjadi semakin kompleks dan yang tercermin dari balik muatan pesawat ruang angkasa adalah bagian paling hardcore dari kekuatan teknologi. Jadi ditilik dari kesenjangan kapasitas Chang'e 6 dan Starship, perbedaan teknis antara keduanya mungkin akan membuat Anda tercengang. Jadi, dalam perlombaan mendarat ke bulan ini, kita tunggu dan lihat saja seberapa jauh langkah kedua pesaing ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.